Bima tahaqqaq ma'rifatullah, dengan apa kita bisa merealisasikan ya, mengetahui atau ya ma'rifatullah. Ada tiga, ma'rifatul zat, mengetahui zat Allah. Ma'rifat di sini artinya ya kondisi seorang awam ya untuk memahami. Ma'rifatus sifat, memahami sifat Allah, dan ma'rifatul af'al, memahami perbuatan-perbuatan Allah. Wa mithalu haula mithalu man iktasara ala bai'i az-zad fi tariqil hajj. Ini ya, orang-orang tadi itu hanya seperti orang-orang yang cuma beli perbekalan saja ketika berangkat haji. Kan di sini konteksnya orang haji itu ya dengan safar, dengan apa namanya, jalan darat gitu ya. Nah di tengah jalan dia beli apa, air kah, dia beli gandum, dia beli roti ya. Tapi mungkin kalau sekarang tidak demikian, kita nggak bisa beli-beli karena naik pesawat ya. Apa, mereka membeli-beli barang itu tapi tidak memahami, walam ya'lam anal fiqha ya huwal fiqh anillah, nggak tahu bahwa haji atau fikih haji itu yaitu ya memahami Allah itu sendiri ya. Dia berjalan untuk Allah tapi tidak memahami apa esensi haji, apa esensi dari safar di tengah haji. Hanya membawa perbekalan, wah agar saya hajinya nyaman, agar saya hajinya tidak kelaparan dan lain-lain. Wa ma'rifatu ya al-fiqhu anillah wa ma'rifatu sifatihi al-mukhawifah ya, memahami sifat-sifat Allah yang memang ya ada kalanya mukhawifah wa zajirah ya, liyastasyiru al-qalba ya al-khauf, untuk ya ada kalanya sifat-sifat Allah yang apa ya, ibaratnya yang tegas, yang keras, itu untuk agar hati kita punya rasa takut ya, agar hati kita ngefek gitu. Kita memaknai beberapa sifat Allah yang memang keras ya, misalkan Allah punya adab yang sangat pedih ya, atau sari'ul adab, yang adabnya sangat cepat, atau apa ya di samping sifat-sifat rahmah ya, di samping sifat-sifat Allah yang maha rahmah. Wa yulazimut taqwa kama qala ta'ala, dan juga melanggengkan ketakwaan sebagaimana dalam ayat falaula nafara min kulli firqatin ya minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Jadi orang kalau ada satu kelompok gitu ya, jangan semuanya keluar untuk berperang, jangan semuanya keluar untuk berjihad ya. Ada nafar atau sebagian ya, golongan kecil dari kelompok tersebut, min kulli firqatin minhum ya ta'ifah ya liyatafaqahu fiddin, belajar di negerinya ya, belajar sudah biar apa terbagi ya, jangan semuanya untuk kegiatan fisik atau perjuangan fisik, tapi juga perjuangan ya fikir. Wa min haula'i man iktasara min ilmil fiqhi 'ala al-khilafiyat. Ada yang cuman belajar fikih khilaf saja. Ya, misalkan dia mengumpulkan kitab-kitab tentang ikhtilaful ulama. Nah, dari mazhab ini seperti ini, ijma'nya seperti ini ya. Hanya mengkhususkan diri di situ saja. Wala yuhimmuhu illa ilmu bi tariqil mujadalah. Ya, enggak penting ilmu-ilmu lain kecuali ilmu buat apa? Debat, mujadalah. Wal ilzam. Ilzam ini bisa diartikan apa ya? Apa mungkin membela diri gitu ya. Agar saya agar saya menang terus. Ya. Self defense. Atau apa? Iqhamul khasm. Ya, khasm ini bisa dimanakan apa? Lawan atau musuh. Nah, iqham ini apa? Ya untuk mengalahkan musuh gitu ya. Gimana caranya biar saya menang terus dan musuh saya kalah terus, ibaratnya gitu. Kalau ilmu berdebat. Karena memang itu ada ilmunya. Ya, debat seperti itu ada ilmunya. Tidak sembarangan orang yang paham suatu ilmu maka dia bisa berdebat, tidak demikian. Ya. Dulu ada ya, apa ya, ilmu, bukan ilmu ya, kayak pemahaman seorang tentang agama Islam itu didudukan dengan pemahaman umat lain terhadap Islam, sehingga terdapat perdebatan antar umat atau antar pemeluk agama ya, ada demikian. Jadi orang Islam mempelajari Bible
Nah, contoh misalkan Islam dan Nasrani. Orang Islam mempelajari Injil banyak, ya banyak. Salah satunya ya ada kisah atau dari buku Ahmad Didat gitu ya. Kalau antum tahu Ahmad Didat adalah seorang yang ahli dalam Bible atau ya banyak banyak lagi. Dari kiai-kiai Jawa pun juga ada yang demikian. Bahkan sudah jadikan satu buku. Ya, saya lupa itu ada bukunya. Jadi itu buku itu kisah antara perdebatan dia dengan seorang pendeta, yang mana pendeta itu akhirnya masuk Islam gara-gara kalah dalam berdebat. Ya, tapi nggak semua orang, ya nggak semua orang bisa ilmu itu, dan cukuplah fardu kifayah saja. Yang fardu ain bagi kita adalah mempelajari keseluruhan ilmu-ilmu syar'i, ya seperti Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, ya. Wadaf'ul haq li ajli mubahah. Dia mempertahankan kebenaran, tapi tujuannya itu agar apa? Agar menjadi sombong, menjadi besar hati. Mubahah. Wa huwa tulul lail wan nahar fi taftish, ya fi munaqaratil arbabil madhhab. Sepanjang hari, sepanjang malam dia itu selalu buka kitab taftish, ya memeriksa, meneliti gitu ya. Munaqidat ay khilafiyat arbabul madzhab, orang-orang ahli madhab. Dari madhab Hanafi dipelajari apa madhab, karena gini ya, memang masalah madhab itu sangat-sangat pelik, sangat-sangat apa, pada era abad awal-awal kelima gitu ya, yang mana urusan hadis ketika itu sudah banyak bukan riwayat. Ya, kalau masih abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu kitab hadis itu masih kitab hadis riwayat. Ya, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seluruh ya Al-Kutubut Tis'ah, yaitu kitab riwayat. Artinya penulisnya punya sanad sampai ke Rasulullah sehingga dia tulis. Ya, tapi mulai abad keempat, kelima itu sudah bukan kitab riwayat lagi. Ya, karena memang entah jaraknya sudah terlalu jauh atau memang mereka sudah tasoru, ya mencukupkan diri dari kitab-kitab riwayat yang dulu. Jadi mereka hanya menuliskan kitab-kitab manqulat atau kitab-kitab yang dinukil dari Sahih Bukhari misalnya. Misalkan siapa? Ibnu Hajar, ya, Imam Suyuti, Imam An-Nawawi. Itu semua tidak punya kitab riwayat. Yang mereka lakukan adalah kitab menukil dari riwayat. Misalkan Riyadhus Shalihin, ya. Memang isinya hadis-hadis, ya, tapi kan di situ bukan riwayatnya An-Nawawi sendiri. Bukan riwayatnya Imam An-Nawawi lah sampai ke Rasulullah. Tapi situ ya sebutkan rawahu fulan, rawahu siapa gitu ya. Meskipun ya mereka punya sanad, tapi tidak dituliskan dalam kitabnya.